Setiap manusia pasti menginginkan untuk mendapatkan kenikmatan setelah kematiannya. Untuk mendapatkan kenikmatan setelah kematiannya, tentunya berpulang dari diri sendiri, yaitu sesuai dengan amal perbuatannya selama ia hidup di dunia. Untuk mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala bukanlah berdasarkan khayalan, bukanlah berdasarkan angan-angan belaka, mengharapkan nasabnya atau keturunannya atau kerabatnya. Misalkan saja orang tuanya soleh, orang tuanya melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sementara anaknya tidak soleh, tidak melaksanakan amal soleh, bahkan gemar melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Lalu kemudian anak itu berkata, walaupun saya tidak melaksanakan amal soleh, pasti saya akan mendapatkan pertolongan dari orang tuaku di akhirat nanti. Demikian pula sebaliknya, anaknya soleh, anaknya melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sementara orang tuanya tidak. Orang tuanya hanya mengharapkan kepada anaknya keselamatan di akhirat nanti. Bahwasanya pernyataan itu merupakan pernyataan khayalan, pernyataan yang tidak berdasar, tidak punya dasar, pernyataan khayalan, angan-angan kosong belaka. Al-Quran menegaskan, laisa biamanikum, pahala dari Allah bukanlah berdasarkan angan-angan kosongmu, wala juga bukanlah berdasarkan angan-angan ahli kitab. May ya'mal su'an yujzabih, barang siapa yang melaksanakan kejahatan, maka niscaya dia akan mendapatkan kejahatan pula. Suatu ketika Hasan Al-Basri rahimahullah pernah didatangi oleh sekelompok orang. Lalu mereka berkata, wahai Hasan Al-Basri, bagaimanakah bisakah kami mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala sementara kami tidak melaksanakan ibadah, tidak melaksanakan amal soleh, dan bahkan kami gemar melakukan perbuatan dosa dan maksiat? Bisakah kami mendapatkan rahmat Allah, wahai Hasan Al-Basri? Maka Hasan Al-Basri memberikan jawaban, sungguh itu tidak benar. Orang yang mendapatkan keselamatan dari Allah, mendapatkan kenikmatan dari Allah setelah kematiannya, maka tentunya ia harus takut kepada Allah. Orang yang takut kepada Allah senantiasa melaksanakan ketaatan dengan penuh istiqomah. Orang demikianlah yang akan mendapatkan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala, bukanlah berdasarkan angan-angan, bukanlah berdasarkan khayalan, tanpa melakukan perbuatan baik, tanpa melakukan amal soleh. Allah Subhanahu wa taala dalam memberikan pahala kepada seseorang tidak melihat siapa dia. Allah tidak melihat karena kedudukannya, karena nasabnya, karena kerabatnya, tapi Allah melihat siapa yang berbuat baik, maka itulah akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa may ya'malu minas solihati, barang siapa yang beramal soleh, min zakarin aw unsa, baik laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'minun, dan dia beriman, maka mereka itulah akan dimasukkan di surga. Jikalau kita melihat dalam sejarah kenabian, Nabi Nuh alaihissalam bersama anaknya Kan'an. Kan'an tidak mau diajak oleh ayahnya Nabi Nuh.
ia lebih cenderung melakukan perbuatan dosa, berkumpul dengan teman-temannya yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika datanglah bencana besar, yaitu banjir besar. Lalu kemudian ayahnya Nabi Nuh memanggil Kan'an, "Wahai Kan'an, selamatkanlah dirimu bersamaku di kapal ini, karena hari ini akan datang bencana besar." Tetapi Kan'an lebih cenderung bersama orang-orang yang durhaka kepada Allah, bersama orang-orang musyrik yang tidak melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian datanglah gelombang besar menghanyutkan Kan'an, sehingga Kan'an tidak dapat menyelamatkan dirinya. Nabi Nuh sebagai seorang ayah tidak begitu tega melihat anaknya begitu saja mati. Nabi Nuh menyeru kepada Tuhannya agar anaknya Kan'an diberikan keselamatan, diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh menyeru kepada Tuhannya, "Wa nada Nuhun rabbahu faqala rabbi inna bani min ahli." Nabi Nuh menyeru kepada Tuhannya, kemudian ia berkata, "Inna bani min ahli." Sesungguhnya anakku adalah keluargaku. "Wa inna wa'dakal haqq wa anta ahkamul hakimin." Sesungguhnya janji engkau adalah benar, engkau adalah mahakim yang seadil-adilnya. Nabi Nuh menyeru kepada Tuhannya, menyeru kepada Allah agar Kan'an anaknya diberikan keselamatan, diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan'an anak kandungnya Nabi Nuh. Kan'an anak daging darahnya Nabi Nuh. Tapi apa jawaban Allah? Allah memberikan jawaban, "Innahu laisa min ahlik." Sesungguhnya dia bukanlah keluargamu. "Innahu amalun ghairu sholih." Sesungguhnya perbuatannya bukanlah perbuatan yang baik. "Fala tas'alni ma laisa laka bihi ilm." Maka janganlah memohon kepadaku apa yang tidak ada pengetahuannya. Lalu setelah itu Nabi Nuh diberikan jawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia tertunduk dan menyadari akan hal itu. Memang Kan'an adalah anak kandungnya Nabi Nuh. Kan'an adalah darah dagingnya. Tetapi Kan'an mempunyai keyakinan yang berbeda dengan keyakinan Nabi Nuh. Kan'an mempunyai keyakinan yang batil, sementara Nabi Nuh mempunyai keyakinan yang benar. Antara kebenaran dan kebatilan itu tidak akan menyatu, dan bahkan kebenaran akan melenyapkan kebatilan. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Maka ketika datang kebenaran akan melenyapkan kebatilan. Innal batila kana zahuqa. Dan sesungguhnya kebatilan itu akan lenyap. Maka ketika itu Nabi Nuh menyadari, mau tidak mau ia harus mau mengikuti maunya Allah, bukan maunya sendiri. Kemudian pula bapak para nabi, Nabi Ibrahim alaihissalam, ayahnya bernama Azar. Azar adalah pembuat patung, seorang musyrik, tidak menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia wafat, Nabi Ibrahim memohonkan kepada Allah agar diampunkan dosa-dosanya. Tapi apa jawaban Allah? Dia adalah musuh Allah. Dia bukanlah keluargamu. Dia mempunyai keyakinan yang batil. Sementara kebenaran dan kebatilan tidak akan menyatu. Demikian pula Nabiullah Muhammad SAW. Ketika itu ia datang menjenguk pamannya Abu Talib. Abu Talib sakratul maut.
Di samping kiri, di samping kanan dan kirinya Abu Talib ada Abu Jahal dan ada Abdullah bin Umayyah. Datanglah Rasulullah SAW. Ia berkata kepada pamannya, "Wahai paman, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah. Kalimat ini sebagai modal untuk membelamu di hari kiamat kelak." Tapi Abu Talib dipengaruhi oleh Abu Jahal dan Abdullah bin Umayyah. Mereka berkata, "Wahai Abu Talib, jikalau engkau mengucapkan kalimat itu, berarti engkau telah meninggalkan agama nenek moyangmu." Sehingga apa? Sampai sakratul maut, sampai datang kematian, Abu Talib tidak sempat mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Sehingga Nabi Muhammad SAW tidak berputus asa dan memohonkan kepada Allah akan diampunkan dosanya. Tapi jawaban Allah sama dengan jawaban Nabi Nuh. Jawaban Allah sama dengan jawaban Nabi Ibrahim alaihissalam. Innahu laisa min ahli. Dia bukanlah keluargamu karena mempunyai keyakinan yang batil. Sementara engkau berjalan pada jalan kebenaran, antara kebenaran dan kebatilan itu tidak akan bersatu. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala dalam memberikan pahala, dalam memberikan kenikmatan itu tidak memilih siapapun dia. Allah Subhanahu wa taala dalam memuliakan seseorang bukan karena hartanya, bukan karena kedudukannya, bukan karena nasabnya, keluarga hebat, tetapi Allah memuliakan seseorang karena takwanya. Siapapun dia, dari manapun dia, walaupun seseorang hitam kelam, tetapi dia bertakwa kepada Allah, Allah memuliakannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling dimuliakan oleh Allah adalah orang yang paling bertakwa. Dan juga Allah tidak juga melihat dia karena tubuhnya yang bagus, rupawan, ganteng, cantik, tetapi Allah bukan melihat itu. Innallaha la yanzuru ajsamikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat tubuhmu, waswarikum, tidak melihat wajahmu, walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah melihat karena hatimu dan amal perbuatanmu. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Oleh sebab itu, marilah kita melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita persembahkan diri kita, mempersembahkan di hadapan Allah dengan penuh ketaatan. Dengan kata lain takwa, yaitu melaksanakan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Bagi mereka yang masih gemar melakukan perbuatan dosa dan maksiat, maka bertaubatlah segera. Allah itu Maha Pengampun. Apapun dosanya, sebesar apapun dosanya, jikalau datang dengan murni, dengan tulus, taubat nasuhah, maka Allah akan mengampunkan dosa-dosanya. Bagi mereka yang masih lalai dalam melaksanakan sholat, maka perbaikilah sholatnya, karena sholat itu merupakan ibadah yang paling utama. Sholat adalah kunci dari seluruh ibadah. Di akhirat nanti, pertama kali Allah Subhanahu wa taala mempertanyakan semua amal-amalnya ketika di dunia, yaitu pertama kali yang dipertanyakan adalah amalan sholatnya. Bagi mereka yang sudah melaksanakan ketaatan dengan konsisten, maka istiqomalah. Al istiqomah khairum min alfi karomah.
satu istiqomah lebih baik daripada 1000 karomah. Mengapa harus istiqomah? Tahukah manusia akan kematiannya? Kecuali orang-orang tertentu yang mengetahui ajalnya datang. Tetapi kebanyakan manusia tidak akan tahu ajalnya datang. Maka itulah agama memberikan anjuran istiqomah, beristiqomahlah dalam melaksanakan ibadah, karena kematian kita tidak akan tahu datangnya. Inna ajalallahi idza jaa la yu'akhkhar. Ketika datang kematian tidak akan bisa ditunda-tunda, tidak akan bisa ditambah 1 menit atau 2 menit. Maka oleh sebab itu, dengan istiqomah ini diharapkan kematiannya adalah kematian tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah khutbah singkat ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa qur rabbi fir wa anta khairur rahimin.